keberanian kita untuk mengambil resiko atas hal-hal yang gila itu sudah mulai minim. Biasanya kalau masih kecil itu kan kita jatuh, kita ngapain aja itu nggak takut. Tapi ketika sudah semakin dewasa, biasanya ketakutan itu mulai muncul dan kita nggak berani untuk ngambil resiko-resiko gitu. Ini yang kemudian membuat biasanya hidup kita monoton. Nggak ada. Halo teman-teman, kembali bertemu dengan aku Yulita. Pada kesempatan kali ini aku akan sedikit sharing mengenai pentingnya membaca buku atau kenapa buku itu penting. Jadi selama ini kita meyakini bahwa buku itu memang penting, membaca itu penting. Tapi ketika kita dianjurkan atau kita diberitahu bahwa buku itu penting, di hati kita nggak ada sama sekali respon bahwa buku ini memang penting gitu. Kayak seperti kita butuh makanan gitu ya, yang kita mau mengusahakan apapun demi bisa mendapatkan makanan supaya kita tidak mati gitu. Tapi kalau dengan buku itu kita tidak seperti itu. Padahal sebenarnya buku merupakan asupan bagi otak kita, karena otak kita juga bisa mati ketika tidak diberikan asupan gitu. Pertanyaannya adalah kenapa ketika mendengar kata buku atau membaca, hati kita kayak nggak ada respect-nya gitu, atau nggak ada sama sekali feedback gitu. Kenapa ya? Pernah nggak sih teman-teman atau saya pernah nanya dengan diri saya sendiri gitu, kenapa ya setiap dengar kata buku nggak ada sama sekali respon gitu. Ternyata semua hal yang kita rasakan, semua hal yang kemudian kita pikirkan itu nggak lepas dari informasi yang kita dapatkan dari sekitar kita, akumulasi pengetahuan yang kita dapatkan dari orang-orang sekeliling kita. Itulah yang kemudian membentuk cara berpikir kita, membentuk keinginan kita. Karena keinginan kita nggak murni semata-mata kita dapatkan dari diri kita sendiri, itu nggak. Selalu ada keterkaitan the others atau hal lain gitu. Nah, barangkali kenapa kemudian kita melihat buku itu nggak penting, terasa nggak penting gitu ya. Di hati kita nggak ada sama sekali kayak ketertarikan, karena memang dari kecil mungkin kita asing dengan buku, tidak ada di bawah ingatan alam bawah sadar kita itu, nggak ada ingatan tentang buku sehingga kita merasa asing gitu. Tapi apakah kemudian ketika sejak kecil sampai kita dewasa nggak pernah kenal buku, maka kita nggak akan pernah bisa baca buku, nggak akan pernah bisa cinta, maksudnya cinta dengan buku? Itu salah. Kita tetap bisa mulai meskipun usia kita mungkin sudah mau menginjak menikah atau mau menginjak punya anak, umur berapapun gitu. Kita tetap bisa mencintai buku. Pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa menumbuhkan rasa cinta kita terhadap buku gitu. Jadi teman-teman, hal paling terpenting yang harus kita ketahui adalah bahwa kita harus menanamkan dalam diri kita kenapa buku itu penting. Karena biasanya ketika hal tersebut menjadi penting bagi kita, kita mau mengusahakan apapun caranya untuk mendapatkan hal tersebut gitu. Biasanya begitu secara umum. Jadi di sini ada beberapa hal yang ingin aku sampaikan terkait dengan pentingnya membaca buku. Ada beberapa poin yang sangat perlu sekali kita ketahui dan akan lebih baik ketika nanti kita renungi. Jadi yang pertama, membaca buku sangat penting karena bisa menambah kosakata. Sadar nggak sih bahwa kosakata kita tuh minim banget, jumlah kata yang tersimpan dalam memori kita itu pasti minim banget, karena kita hanya mandek atau berhenti kepada lingkungan, misalnya keluarga kita saja, teman-teman tongkrongan, ataupun sekolah gitu yang notabene atau kebanyakan menggunakan bahasa keseharian gitu. It's okay kalau kamu punya lingkungan yang misalnya keluarga kamu semua bergelar misalnya profesor, doktor, atau ada yang memang aktivis dan lain-lainnya gitu. Dan ditambah lingkungan kamu memang para akademisi gitu, atau aktivis atau kamu sekolah di memang yang elit dan lain-lainnya, itu mungkin kamu bisa mendapatkan dari situ. Tetapi jika memang kita punya lingkungan yang tidak mensupport untuk kita memiliki kosakata yang banyak gitu, maka kosakata kita akan minim sampai di situ saja. Alhasil ketika mungkin kita melakukan
sebuah presentasi atau public speaking, kata-kata yang keluar dari diri kita tuh monoton banget gitu. Dan kita merasa sangat asing dengan kata-kata misalnya yang notabene, kemudian perspektif, kemudian distorsi, kontradiksi, elaborasi, yang begitu-begitu biasanya kita apa ya gitu. Padahal itu sebenarnya sangat lumrah digunakan oleh orang-orang ketika berbicara, terutama dalam diskusi formal biasanya. Nah, minimnya kosakata kita itu dapat diminimalisir dengan membaca, karena dengan membaca kita ngambil tuh banyak banget kosakata baru yang kemudian teringat di dalam kepala kita. Apa untungnya ketika kita punya banyak kosakata? Tentu kamu nggak bakal mentok ketika sedang menulis apapun ya, baik fiksi atau non fiksi. Modal utamanya adalah kamu harus menyimpan banyak kata-kata di dalam kepala gitu. Selanjutnya, memperbaiki kualitas public speaking kamu, karena ketika kamu membaca, kata-kata yang keluar itu nggak monoton, seperti yang tadi udah aku ulas gitu. Yang kedua adalah menambah wawasan. Jadi teman-teman, mungkin di usia kita yang semakin menua, keberanian kita untuk mengambil resiko atas hal-hal yang gila itu sudah mulai minim. Biasanya kalau masih kecil itu kan kita jatuh, kita ngapain aja itu nggak takut. Tapi ketika sudah semakin dewasa biasanya ketakutan itu mulai muncul dan kita nggak berani untuk ngambil resiko-resiko gitu. Ini yang kemudian membuat biasanya hidup kita monoton. Nggak ada hal-hal yang kemudian bikin kita deg-degan, atau nggak ada hal-hal yang kemudian bikin kita takut, bikin kita nggak bisa tidur sampai pagi dan lain-lainnya. Kemudian rasa sakit itu biasanya sudah berkurang. Dan nggak kebayang gimana monotonnya kalau sampai tua nanti seperti itu. Hal itu nggak akan terjadi kalau kamu mulai membiasakan untuk membaca, karena dengan membaca kamu banyak menemukan peristiwa-peristiwa yang mungkin nggak mungkin kamu dapatin dalam hidup kamu gitu. Misalnya kamu baca-baca novelnya Eka Kurniawan, atau novelnya George Orwell, atau novelnya Paulo Coelho, novelnya Susaku Endo dan lain-lainnya. Kamu akan banyak banget dapet petualangan baru gitu, menemukan karakter-karakter baru. Oh, ternyata ada nih manusia yang kayak gini gitu. Itu menarik banget gitu. Dan setelah itu tadi yang fiksi ya. Kalau kamu baca-baca buku yang non fiksi, itu akan menambah wawasan kamu. Ketika wawasan kita bertambah, itu biasanya dan harusnya ya, harusnya kan belajar, kalau kata Al-Ghazali itu menuntun kita untuk menuju ke arah yang lebih baik gitu. Biasanya ketika sudah nemen baca buku, ada sisa di dalam kepala, itu membuat perspektif atau cara pandang kita itu lebih banyak gitu. Jadi menilai segala hal tidak dengan dua sisi, hitam putih, salah benar, haram halal, dosa pahala, itu enggak. Karena kita punya pengecualian, punya warna lain selain hitam putih. Kira-kira gitu. Itu penting banget sih baca bukunya di situ, apalagi di tengah keadaan kita yang informasi bertebaran di mana-mana gitu ya, atau post-truth gitu ya, era di mana melampaui sebuah kebenaran, hoax bertebaran di mana-mana gitu. Itu sangat penting melatih kritis dan analisis kita supaya lebih tajam gitu. Dan kemudian adalah dengan membaca maka bisa mengurangi stres. Jadi teman-teman, ini sangat menarik nih. Ada penelitian dari Dr. David Lewis. Beliau adalah seorang pelopor ilmu syaraf, itu mengatakan bahwa dengan membaca itu bisa mengurangi stres sampai dengan 68%. Padahal nih ya, kalau kita refreshing, misal kita suka gunung, kita suka laut, atau kita suka hutan, itu hanya bisa menurunkan tingkat stres kita 48%. Tetapi dengan membaca itu dapat menurunkan resiko stres sampai dengan 68%. Kebayang gak sih ketika lu ngebaca, berasa punya dunia baru yang gak ngebosenin, dan lu di sana merasa fun, merasa happy gitu. Menarik banget. Jadi teman-teman, beberapa poin tadi itu adalah sebuah pembuka aja, start, garis awal bagi teman-teman untuk
menjadi stimulus ya. Kenapa gue harus membaca, apa pentingnya gitu. Serius, membaca itu penting banget. Kita akan merasakan perubahan yang sangat besar ketika memang kita nemen berinteraksi dengan buku gitu. Karena bukan pelampiasan sih, tapi aku menganggapnya sebagai pelampiasan terbaik dari segala emosi, baik senang, sedih, itu adalah buku. Karena buku tidak akan membuat kamu bersedih dan mengkhianatimu, itu tidak akan pernah gitu. Buku selalu memberikan sebuah taman yang indah untukmu, untuk selalu kita telusuri, kita petik bunga-bunganya gitu ya, walaupun sesekali ketemu ular, ketemu apa, itu pokoknya menarik banget gitu. Dan jangan lupa untuk mulai membaca, dimulai dari buku apapun yang kamu suka. Semoga bermanfaat. Dadah, assalamualaikum.